Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah, penguasa alam semesta, yang menguasai kehidupan dan kematian kita. Salam dan sholawat semoga senantiasa terlimpah atas Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba terpilih yang senantiasa berusaha untuk istiqomah di jalannya, sehingga nanti di hari akhir kita termasuk golongan hamba-hamba soleh yang mendapatkan ampunan dan karunia dari Allah karena keistiqomahan kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu Aisyah yang berbahagia, kembali sore ini kita pada kajian tausiah. Hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang gerakan jamaah dan dakwah jamaah, yang istilahnya mungkin sudah sangat kita kenal ya, GJDJ ya. Apa itu gerakan jamaah dan dakwah jamaah? Aisyah ataupun Muhammadiyah adalah merupakan suatu gerakan atau persyarikatan atau jamaah ya, satu jamiah ya. Kita beraisyah itu sudah termasuk sudah melakukan suatu kegiatan berjamaah. Sehingga dengan adanya jamaah, adanya organisasi ini, Muhammadiyah dan Aisyah, alhamdulillah dalam perjalanannya yang sudah setahun lebih dan termasuk organisasi yang cukup tua di Indonesia ya, alhamdulillah kita diberi karunia oleh Allah untuk bisa tetap berjalan istiqomah dalam berorganisasi, sehingga sekarang banyak pihak mengatakan bahwa organisasi di dunia yang paling kaya adalah Muhammadiyah. Subhanallah. Jadi semoga kita bisa punya kontribusi yang cukup signifikan untuk perkembangan peradaban umat manusia di dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita besar bukan hanya dilihat dari asetnya, bukan hanya dari faktor materinya saja, tapi mudah-mudahan juga sumbangan non materi juga tidak kalah besarnya. Ibu-ibu yang berbahagia, manusia ditakdirkan hidup di dunia ini sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dengan status tersebut, tidak ada manusia yang mampu menjalani kehidupan di dunia ini seorang diri. Dia butuh orang lain, dia butuh partner. Dan Islam mensyariatkan kepada manusia untuk berjamaah. Jadi karena kita adalah juga makhluk sosial. Itu sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah seraya berjamaah dan janganlah berfirqah-firqah. Ini adalah salah satu ayat yang sangat kuat sekali terasa menjadi alasan kita beraisyah ataupun bermuhammadiyah ya, karena ayat inilah kita menguatkan barisan program perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi dari waktu ke waktu dalam upaya mengisi supaya jamaah kita menjadi jamaah yang senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Menurut Al-Hafidh Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat wa'tasimu billahi jami'a wa la tafarraqu itu, ia mengatakan bahwa yang dimaknai oleh jami'ah pada ayat tersebut adalah bersama-sama, bersatu padu atau berjamaah. Jadi jelas perintahnya kita untuk berjamaah. Di samping pesan Al-Quran tadi, Rasulullah juga berpesan juga tentang pentingnya kita sebagai umatnya
untuk berjamaah. Dalam salah satu sabdanya beliau bersabda, sesungguhnya rahmat Allah di atas jamaah. Terus kemudian dalam itu hadis riwayat An-Nasa'i, kemudian dalam riwayat yang lain juga beliau bersabda, tangan Allah berada di atas jamaah. Kemudian juga misalnya alaikum bijamaah, ya, tetaplah dalam jamaah. Nah, karena sesungguhnya serigala itu akan memakan domba-domba yang sendiri, yang terpisah dari jamaahnya. Jadi meskipun domba, ya, kita dianggap domba yang memang lemah, ya, nggak punya kemampuan untuk melawan serigala, tapi manakala apabila kita bisa bersama-sama, ya katakanlah domba-domba itu bersatu padu, maka serigala tidak akan bisa memakan domba yang berkumpul itu. Jadi itulah pentingnya, ya, pentingnya kita bersama-sama berjamaah. Ibaratnya kalau lidi, satu potong lidi itu tidak akan punya kekuatan, dipatahkan gampang aja. Tetapi kalau dia sudah diikat menjadi satu sapu ijuk yang rapat begitu, untuk mematahkannya itu akan sulit, ya, kecuali pakai mesin, ya. Masya Allah, ya. Itulah perumpamaan pentingnya kita berjamaah. Dan Rasulullah sendiri dalam perjalanan dakwahnya, kita melihat setelah beliau berhijrah, ya, pada saat beliau membangun kota Madinah, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah bagaimana mempersaudarakan pertama, ya, antara sahabat-sahabat muhajirin yang berhijrah dari Mekah dengan sahabat-sahabat Ansor, ya, sahabat-sahabat yang tinggal di kota Madinah, dipersaudarakan. Bukan hanya sekedar formalitas, tapi betul-betul sampai ada yang menyerahkan, membagi hartanya, kemudian menawarkan istrinya. Dan Rasulullah sendiri juga mempersaudarakan, dalam artian beliau juga menjadi mertuanya sahabat Abu Bakar, karena Rasulullah menikahi Bunda Aisyah yang putri daripada sahabatnya Abu Bakar. Juga mertuanya Rasulullah itu juga adalah sahabat Umar, karena beliau menikah dengan putranya Umar. Kemudian sama Sayyidina Ali, sahabat Ali, beliau menikahkan putrinya. Sama sahabat Utsman, malah 2 orang putrinya menikah dengan sahabat Utsman. Jadi satu upaya yang sungguh-sungguh untuk mempersaudarakan, ya, untuk mengikat hati-hati. Jadi untuk sahabat-sahabat utama, Rasulullah membangun suatu persaudaraan. Karena menikahi putri daripada sahabatnya. Kalau nggak begitu, putrinya dinikahkan dengan sahabat yang utama itu, ya. Khulafaur Rasyidin itu termasuk kerabat dekat Rasulullah. Jadi begitu pentingnya jamaah itu, ya, organisasi yang rapi. Dan dikatakan Rasulullah adalah seorang pemimpin yang well organized, yang sangat bagus organisasinya. Betapa beliau dengan kemampuan beliau menyatukan masyarakat kota Madinah yang saat itu juga terdiri dari macam, nggak semuanya orang Muslim, ya, ada orang non Muslim, ada orang Yahudi. Tetapi begitu datang, beliau sudah membuat satu fakta perjanjian, ya, Piagam Madinah. Ya, itu kan sudah menunjukkan satu keteraturan jamaah. Nah, disitulah kita berkaca, karena salah satu prinsip kita adalah bagaimana menjadikan Rasulullah itu sebagai suri teladan kita, sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Gerakan jamaah dan dakwah jamaah merupakan terobosan baru yang cerdas dan menghujam ke masyarakat, ya. Jadi ini sangat disadari oleh Muhammadiyah, sehingga gerakan jamaah dan dakwah jamaah dirumuskan sejak tahun 1968 sebagai hasil muktamar ke-37 di Yogyakarta. Apa itu gerakan jamaah dan dakwah jamaah? Itu perlu kita tahu, ya, karena kita selama ini sudah berjamaah, tapi ada konsep baru yang memang dibuat oleh Muhammadiyah dan Aisyah supaya persyarikatan kita atau jamaah kita menjadi sesuatu yang
lebih berkembang lagi di masa yang akan datang. Gerakan jamaah dan dakwah jamaah adalah gerakan dakwah yang menggunakan pembinaan berkelanjutan dalam menggiatkan anggota Muhammadiyah atau Aisyah sebagai kader mubaligh. Jadi di sini ada 3 unsur ya. Dia merupakan satu gerakan dakwah. Ya. Yang gerakan dakwah berarti gerak ya, satu kegiatan yang terus-menerus ada kegiatan ya, karena dia gerakan dakwah yang mengajak ya. Yang kedua adalah pembinaan berkelanjutan. Jadi gerakan dakwah yang menggunakan pembinaan berkelanjutan. Jadi enggak sepotong-sepotong, selalu ada setelah ini. Jadi makanya kalau misalnya kita kok enggak berhenti-berhenti, ada aja kegiatannya. Ya memang begitu ya. Memang sudah kita konsepkan seperti itu. Jadi setelah kegiatan ini, sebelum Ramadan sibuk, setelah Ramadan ini sibuk, tiap hari kita selalu ada kajian. Mungkin setelah Ramadan ada lagi. Ya memang begitu, karena kita merupakan suatu gerakan dakwah dan yang menggunakan pembinaan berkelanjutan. Ya, kemudian yang ketiga adalah cirinya adalah menggiatkan anggota. Ya, jadi suatu gerakan dakwah dengan menggunakan pembinaan berkelanjutan dengan cara menggiatkan anggota Muhammadiyah sebagai kader mubaligh. Ya. Tujuannya apa ini gerakan jamaah dan dakwah jamaah itu? Jadi ada tujuannya ya. Setiap anggota jamaah diharapkan ya dengan adanya gerakan ini bisa berproses menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Sehingga pada akhirnya layak untuk masuk pada surganya Allah. Ya, jadi kan kita juga punya cita-cita untuk melaksanakan Islam yang sebenar-benarnya. Bagaimana Islam bisa dijalankan dengan sebenar-benarnya kalau pribadinya tidak digarap dulu ya, otomatis kan untuk bisa mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya tentunya itu bisa diwujudkan oleh individu-individu yang sudah menjalankan menjadi muslim yang sebenar-benarnya, muslim yang kafah ya. Jadi bukan muslim yang hanya parsial ya, hanya soleh saat di masjid saja, hanya pintar bicara konsep tetapi gagap di lapangan, tidak seperti itu ya. Jadi kita berupaya bagaimana juga dengan gerakan ini kita bisa membentuk setiap anggota kita menjadi muslim yang sebenar-benarnya. Itu tujuan umumnya. Sedangkan tujuan khususnya adalah selaras dengan yang menjadi misi Muhammadiyah atau Aisyah. Pertama, bagaimana menjadikan setiap anggota jamaah berkeyakinan tauhid yang murni. Ya. Kalau dulu kan kita basmi TBC begitu ya, tahayul, khurafat dan bid'ah itu masih ada sekarang. Tetapi sekarang juga kita harus tahu juga sekarang ini orang rusaknya tauhid bukan hanya dengan tahayul saja, tapi sekarang dengan faham-faham baru yang sangat memuja materi atau yang hedonis itu ya. Jadi tadi materialistis, faham hedonis yang hanya mementingkan asal enak, mementingkan segala cara asal tujuannya adalah enak. Ya, itulah yang harus kita waspadai ya, sehingga dengan adanya gerakan jamaah dan dakwah jamaah, setiap anggota Muhammadiyah atau Aisyah tetap mempunyai tauhid yang murni, senantiasa tetap mengagungkan Allah di atas segala-galanya, bukan mengagungkan materi, bukan mengagungkan hawa nafsu atau kesenangan dunia dan sebagainya. Jadi tetap bagaimana kita bisa menjaga tauhid yang murni sebagai seorang hamba Allah yang mukhlishina lahuddin. Tujuan khusus yang kedua adalah bagaimana mendawamkan setiap anggota untuk mempelajari Islam. Jadi selalu menjadi suatu umat pembelajar ya. Karena generasi awal pun seperti itu, generasi sahabat, generasi awal kejayaan Islam adalah generasi yang senantiasa belajar. Pada zaman Rasulullah ada ahlus sufah ya, satu kelompok sahabat yang memang khusus, memang tidak memikirkan apa-apa, dia hanya belajar. Nah, gitu ya. Jadi tegaknya Islam ini karena sangat menghargai ilmu. Sampai ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi belajar membaca tetapi dengan nama Tuhan ya. Jadi kalau kita belajar sesuatu mengatasnamakan nama Allah, otomatis yang dipelajari adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah, sesuatu yang menjadi kebaikan untuk seluruh umat manusia, bukan sesuatu yang merugikan, bukan yang sebaliknya ya. Jadi bagaimana salah satu tujuan khusus daripada gerakan jamaah dan dakwah jamaah adalah menjadikan kita punya tradisi untuk senantiasa belajar menambah ilmu. Karena seorang muslim itu kewajiban untuk ilmu itu mulai dari buayan sampai liang lahat. Tidak ada alasan, oh saya sudah tua nggak belajar lagi. Tidak ada alasan. Dan kita bersyukur kita di Malang ya, beraisyah di Malang ini kita sudah mulai selalu ada kegiatan pembelajaran ya. Dalam bulan Ramadan ini subhanallah malah ada 2 program, pagi belajar tahsin, tartil tahsin. Kemudian setelah itu ada juga kajian Ramadan yang mulai pembacaan Al-Quran, pembacaan hadis, tadabbur, juga tausiah. Jadi bagaimana kita sebagai seorang anggota jamaah selalu berupaya untuk menambah ilmu kita. Karena memang tantangan dakwah, tantangan kehidupan, tantangan yang mengancam keimanan kita itu semakin hari semakin bertambah. Kalau tidak bertambah ilmu-ilmu keimanan kita, ilmu-ilmu keagamaan kita, maka itu juga akan bisa membahayakan iman kita. Jadi ya dengan berjamaah itu kita membiasakan adanya pembelajaran. Dan yang dipelajari adalah terutama adalah ilmu-ilmu yang memang harus kita kuasai ya sebagai seorang muslim yang nanti akan ditanya oleh Allah nanti. Apa yang sudah kita lakukan dengan umur kita, bagaimana kemampuan kita untuk membaca Al-Quran ya, membaca dari segi tartilnya, sudahkah ada upaya kita, kalaupun selama ini belum bagus, bagaimana kita berupaya. Kemudian ditingkatkan lagi tartil tahsin, kemudian tadabbur, kita ngerti ayat yang kita baca itu berbicara tentang apa, sehingga kalau kita paham, insya Allah kita akan bisa merasakan bahwa Al-Quran itu adalah huda bagi kita, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, itu ya. Jadi bagaimana kita mempelajari Al-Quran, dan alhamdulillah juga kita sudah ada forumnya. Makanya kalau kita sudah ada forumnya kemudian tidak mau belajar, nah itu sudah tidak ada alasan lagi nanti kalau mengelak. Sudah dibeli umur 50 tahun, 60 tahun, ternyata pada saat nanti dipanggil oleh Allah baca Qurannya kok nggak bener, nah, terus dia nggak mau belajar, nah itu sudah akan ada perhitungannya dari Allah itu ya. Ini kita harus hati-hati ya. Jadi kita sudah menciptakan forumnya, wadahnya sudah ada. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh untuk berupaya memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran ya, yang pertama adalah Al-Quran, nah itu akan ada konsekuensinya nanti di akhirat. Kalau di dunia paling-paling kan kena absensi aja dari pengurus ranting atau cabangnya ya. Kita berupaya untuk menjadikan semua anggota Aisyah yang ada di Kota Malang ini bisa punya kedekatan dengan Al-Quran, mulai dari kemampuan membacanya, kemampuan untuk bisa mengerti ya, sehingga bergetar hatinya saat dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Target kita seperti itu. Kemudian juga setiap pekan 2 kali, kalau di luar Ramadan kita juga ada kajian Korps Balikot itu kan ilmu dasar-dasar ilmu keislaman, mulai ulumul Quran, hadis, pengantar rukun Islam, ada ya, kita sampaikan itu dasar-dasar keislaman yang memang harus kita faham sebagai seorang muslim. Adapun tujuan khusus ketiga daripada gerakan jamaah dan dakwah jamaah adalah kita mengamalkan ajaran Islam. Jadi bagaimana kita berislam itu bukan hanya belajar secara teoritis, tetapi apa yang sudah kita pelajari bagaimana kita mengaplikasikannya ya. Jadi kita sami'na wa atokna, kita mendengar apa yang diperintahkan, diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian kita mentaatinya. Dan itu bisa diatur dengan satu forum jamaah itu ya. Bagaimana nanti juga dengan forum itu juga akan bisa berjalan.
Watawasau bil haq watawasau bis sabr ya. Karena dalam hidup ini selalu banyak hal, banyak masalah. Bagaimana fungsi kita untuk saling menasihati dalam kebenaran, dalam kesabaran, itu juga bagaimana berkasih sayang. Karena dalam jamaah kalau sudah berkumpul beberapa orang, terus hubungannya juga dekat, seringkali juga ada klik-klik istilahnya ya, selalu ada setan yang berupaya untuk menghancurkan jamaah itu. Nah disinilah kita dituntut untuk belajar bagaimana bisa punya akhlakul karimah ya, bagaimana Rasulullah bersikap pada saat bertemu dengan suatu perbedaan, katakanlah bertemu dengan seorang teman yang karakternya macam-macam, itu bagaimana cara bersikap. Jadi lewat forum inilah kita Islam itu kita belajar kita amalkan. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sepertinya kalau mau membahas gerakan jamaah dan dakwah jamaah perlu waktu khusus dan ini memang sebenarnya sangat strategis ya untuk menguatkan gerakan atau persyarikatan kita Aisyah Muhammadiyah, insya Allah dengan ridha Allah, dengan izin Allah, dengan bimbingan daripada para senior kita, insya Allah mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk bisa menjadikan diri kita menjadi diri yang semakin baik, dan organisasi kita Aisyah Kota Malang semakin hari semakin mantap dalam berdakwah dan berkontribusi terhadap umat masyarakat di Kota Malang. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan ya, mungkin bahan-bahannya masih terbatas. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa difahami dan bermanfaat untuk kita semua. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.